Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang mana pada kesempatan malam ini kita dimudahkan oleh Allah menunaikan ibadah kewajiban kita kepada Allah, serta dimudahkan mengikuti taklim, menuntut ilmu yang senantiasa kita memohon kepada Allah, ditambahkan ilmu kita, dimudahkan mengamalkan dengan ilmu yang kita dapat, dan kita senantiasa memohon kepada Allah taufik, demikian pula husnul khatimah. Insyaallah pada malam ini kita akan lanjutkan pembacaan kitab Manhajus Salaf fi Tazkiyatin Nufus. Manhajus Salaf fi Tazkiyatin Nufus. Bab yang akan kita sampaikan tentang al-yaqin di halaman 135. Sahih. Ma jaa fil yaqin fi akhbarillahi wa ahkamih. Al-yaqin termasuk min a'malil qulub, amalan hati. Al-yaqin sebagian mendefinisikan huwal imanu kulluh, sebagaimana ucapan Abdullah ibn Mas'ud. Yakin itu adalah tetapnya keimanan dalam hati, baik secara ilmu dan pengamalan. Dan pembahasan tentang al-yaqin ini amatlah penting untuk kita senantiasa mengingatkan satu sama lain, apalagi di zaman yang mana kita banyak disibukkan oleh medsos, oleh WhatsApp, oleh banyak Facebook dan yang lainnya. Kadang kita lalai dengan kesibukan-kesibukan kita, dilalaikan oleh banyak hal kaitan dengan dunia, sehingga terkait dengan keyakinan kita, khususnya akan apa yang Allah sampaikan, apa yang Allah kabarkan, hukum-hukum yang Allah tetapkan, pada sebagian muslim mulai punah atau mulai terkikis sedikit demi sedikit, baik karena jauhnya dengan ilmu ataupun pengaruh teman atau faktor yang lainnya. Yaqul muallif hafizahullah, bab ma jaa fil yaqin fi akhbarillahi wa ahkamih. Terkait yakin akan apa yang Allah beritakan, demikian pula tentang hukum-hukum Allah. Tentunya ketika disampaikan oleh muallif ahkamillah, akhbarillah,
mencakup juga apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sunnah adalah wahyu. Wahyu yang Allah wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi ketika disampaikan tentang akhbarillah, apa-apa yang Allah kabarkan, yang Allah beritakan, dan hukum-hukumnya mencakup pula apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-muallif sebagaimana biasanya, sebagaimana metode yang beliau jalani atau yang beliau lakukan, manhaj beliau dalam menyampaikan bab, disampaikan ayat, kemudian hadis dan aqwal as-salaf. Qala Allah Ta'ala, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Al-Baqarah ayat 3 sampai 5. Mungkin telah kita sampaikan banyak sekali apa yang disampaikan oleh muallif, melihat atau ada kesamaan dengan yang ditulis oleh An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, kitab yang penting yang sejatinya ada pada setiap rumah seorang muslim setelah Al-Quran, yang hendaknya dibaca, difahami. Hadis-hadis, banyak sekali hadis-hadis yang sahih yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, meskipun ada sedikit yang sebagian yang mungkin didhaifkan oleh ahlul ilmi. Intinya Al-Imam An-Nawawi pun dalam Riyadhus Shalihin ada bab tentang al-yaqin wat tawakkal. Babun fil yaqini wat tawakkal. Satu bab. Karena dengan keyakinan akan menghasilkan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau dia betul-betul yakin, maka akan membuahkan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Di sini pun kalau kita lihat sama al-muallif setelah menjelaskan bab al-yakin, ayat dan hadis, bab selanjutnya dijelaskan tawakal. Jadi al-muallif hafizahullah dalam hal ini banyak kesamaan dengan apa yang ditulis oleh An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin dalam bab-bab yang terakhir ini. Taib, ayat yang beliau sampaikan di sini surat Al-Baqarah ayat 3 sampai 5. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kalau kita lihat pada ayat yang kedua, Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang Al-Qur'an. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allah Azza wa Jalla setelah menyebutkan alif lam mim, dzalikal kitabu, kitab Al-Qur'an. Yang dimaksud dengan Alkitab di sini Al-Qur'an. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya dan kita wajib meyakininya. Yakin akan apa yang Allah beritakan dalam Al-Qur'an, yakin tentang hukum-hukum yang Allah tetapkan. Dan tentunya antum tullaba ilmin khususnya dalam hal ini menuntut ilmu adalah salah satu wasilah
menumbuhkan keyakinan, menanamkan keyakinan. Karena bagaimana kita bisa memahami apa yang Allah firmankan, hukum-hukum yang Allah tetapkan, kalau kita tidak memahaminya. Ketika kita membaca Al-Quran cuman lewat saja, tidak difahami, na'am akan mendapatkan pahala, namun alangkah baiknya, bahkan akan bisa menambah keimanan dan keyakinan apabila kita memahami apa yang kita baca, mengerti perintah Allah dilakukan, memahami larangan Allah dijauhi, meyakini akan apa yang Allah sampaikan dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, adalah petunjuk bagi orang yang takwa. Al-Quran secara umum adalah petunjuk, hudan linnas secara umum adalah petunjuk bagi manusia. Namun Allah lebih mengkhususkan al-muttaqin, hamba-hambanya yang takwa, yang benar-benar membaca, memahami dan mengamalkan. Di sini pada ayat yang ketiga Allah mensifati siapa saja yang al-muttaqin atau sifat-sifat mereka, alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama disebutkan di sini adalah keimanan dengan yang gaib, yang tidak bisa dijangkau oleh indera, yang tidak bisa dijangkau oleh baik mata kita, telinga kita, atau tidak bisa dinalar oleh akal. Khususnya iman dengan malaikat, iman dengan hari akhir, iman dengan surga dan neraka yang mana Allah telah menciptakannya dan disediakan bagi al-muttaqin. Jannah, surganya Allah disediakan bagi muttaqin, sedangkan an-nar disediakan bagi mereka yang ingkar kepada Allah Azza wa Jal. Iman dengan apa yang Allah tentang alam kubur, tentang ba'ats, ini kaitan dengan yang al-ghaib. As-Sa'di yaqul, As-Sa'di tentang alladzina yu'minuna bil ghaib, kullu ma la yudraku bil hawas. Al-ghaib adalah sesuatu yang tidak bisa dinalar oleh indera kita. As-Siddiq radhiyallahu an, ketika kisah Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, Isra Mi'raj, ketika disampaikan kepadanya bahwasanya temanmu Muhammad telah majnun, bagaimana perjalanan dari sini ke sini cuman satu malam, padahal kita sampai bulan-bulan. Dia meskipun ke atas langit, aku percaya, kata Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ini karena yakinnya, karena keimanannya yang yarsah fi qalbi, yang betul-betul tertanam kuat di dadanya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah. Yaqulu As-Sa'di tentang sifat al-muttaqin, bahwasanya Allah Azza wa Jal mensifati al-muttaqin bil aqaid wal a'malil batina wal a'malil zahirah. Allah mensifati hamba-hamba Allah yang takwa kepadanya dengan aqidah, keyakinan, dan amalan-amalan yang al-batin, amalan-amalan hati, wa a'malil zahirah, dan amalan-amalan al-zahir, amalan yang nampak.
alladzina yu'minuna bil ghaib, amalan al-batin. Iman dengan adanya malaikat, iman bahwasanya malaikat mencatat amalan kita, iman dengan adanya hari akhir, iman dengan adanya al-jannah wan nar, dan iman dengan sesuatu yang tidak nampak oleh indera kita, yang ghaib ini dikatakan oleh Sa'di yang membedakan al-muslim minal kafir. Hadzal imanul ladzi yumayyizu bihi al-muslim minal kafir. Keimanan kepada hal yang tidak nampak, yang ghaib ini, yang membedakan al-muslim yang betul-betul pasrah kepada Allah, iman dengan apa yang Allah sampaikan, minal kafir, dan yang menentang, mengingkarinya. Li'annahu tasdiqun mujarradun lillahi wa rasulih. Fal mu'min yu'minu bi kulli ma akhbara Allahu bihi aw ma akhbara bihi rasuluhu, sawa'un syahadahu aw lam yushahidhu, wa sawa'un fahimahu wa aqalahu aw lam yahtadi ilaihi aqluhu wa fahmuh. Al-mu'min yang iman kepada Allah Azza wa Jal itu yang iman dengan apa yang Allah beritakan. Demikian pula yang Nabi SAW sampaikan dari hadis-hadis yang sahih. Sawa'un syahadah aw lam yushahidhu, baik dia itu menyaksikan. Taib, al-an kita iman dengan Nabi SAW. Apakah kita menyaksikannya? Tidak. Kita tidak menyaksikan Nabi SAW. Kita tidak muayasyah atau jauh dengan zamannya Nabi SAW. Tapi kita iman, yakin akan ajarannya, akan tuntunannya, kita lakukan. Aulam yusyahidu, syahadahu aulam yusyahidu, baik yang disaksikan atau yang sawa'un syahadahu aulam yusyahidu, wa sawa'un fahimahu wa aqalahu, baik itu kita memahami atau tidak memahaminya. Nah, ini penting. Apapun yang Allah dan Rasulnya sampaikan, yang wajib kita lakukan adalah at-taslim. Kita pasrah, kita menerima dengan apa yang Allah firmankan, meyakini, mempercayai, baik kita itu memahami atau belum memahaminya. Kalau kita memahaminya, tentunya akan lebih mengokohkan keimanan kita. Makanya tugas antum mempelajari ilmu ini, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis Nabi SAW, mempelajari sirah Nabi SAW, mempelajari hukum-hukum Allah Azza wa Jal, gunanya untuk mengukuhkan kembali keimanan yang ada, dan selanjutnya disampaikan kepada yang lain, didakwahkan. Ini tugas antum semua. Makanya jiddu wajtahidu, jiddu wajtahidu fi talabikum lil ilmi. Maka sungguh-sungguhlah, sungguh-sungguhlah dalam mencapai ilmu. Niat diperbaiki, yaitu untuk mendapatkan ilmu, menghilangkan kejahilan yang ada pada kita, dan juga niatkan menghilangkan kejahilan yang ada di sekeliling kita. Bi khilafiz zanadiqah wal mukadzibina bil umuril ghaibiyah. Ini masih ucapan As-Sa'di. Beda dengan az-zanadiqah yang mendustakan yang gaib, dan mereka yang mendustakan urusan-urusan yang gaib. Li'anna uqulahum al-qasirah, akal mereka pendek. Lam tahtadi ilaiha, tidak sampai. Kita tidak akan, akal kita tidak akan sampai dengan hal-hal yang gaib. Makanya hal-hal yang gaib itu musallamun ila dalil,
Hal-hal yang gaib kita imani dengan dalil. Dalilnya kada wa kada nu'min bihi, tentang sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberitakan dalam hadis-hadis, tentang adanya hari akhir khususnya ya. Dan memang penting untuk dibahas sebetulnya kaitan keimanan, rukun-rukun iman sebetulnya penting untuk diulas dan diulas lagi. Baik itu keimanan kepada Allah. Rukun iman ada 6. Iman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya. Iman dengan hari akhir, iman dengan qada dan qadar. Ini mesti kita senantiasa memperbaiki atau membaca ulang, menanya, dan penting untuk diulas dan diulas. Sekali lagi di zaman yang sudah banyak kemajuan, kadang kaitan dengan keimanan itu sudah mulai terkikis dengan sibuk dengan HP-nya, medsos dan lainnya. Kaitan dengan keimanan kalau tidak dipenuhi halakoh-halakoh ilmu, kajian-kajian, maka seorang akan mudah terbawa arus. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi yu'minuna bil ghaib amalan al-batin. Iman dengan yang gaib adalah amalan hati, kaitan dengan keyakinan. Wa yuqimuna sholata, ini amalan al-zahir, menunaikan salat dan wa mimma razaqnahum yunfiqun, menafkahkan apa yang Allah karuniakan, sebagian yang Allah karuniakan, menafkahkan sebagian yang Allah karuniakan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ini di sini asyahid. Dan juga mereka yang iman dengan apa yang Allah turunkan kepada engkau dan yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum engkau, wahai Muhammad, dan mereka yakin dengan hari akhirat. Sekali lagi al-yaqin. Al-yaqin ini wajib kita tanamkan. Al-yaqin hendaknya senantiasa kita tanamkan, kita pupuk dengan ilmu, dengan sunnah, dengan kita mengenali Allah Azza wa Jal, mengenali nama-nama Allah, sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Bahkan semakin seorang mengenal Allah, mentauhidkan Allah, mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, memahami konsekuensinya, insya Allah dia lebih takut kepada Allah dan lebih yakin akan apa yang Allah janjikan. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka ini yang memiliki sifat-sifat di atas, yakin akan hari akhir, iman dengan yang gaib, menunaikan salat, menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah, baik zakat atau yang sedekah yang sunnah. Ini ala hudam min rabbihim, mereka ini di atas petunjuk dari Allah Azza wa Jal, dan mereka ini yang beruntung. Jadi asyahid pada ayat ini tentang al-yaqin. Pada ayat yang keempat tadi, wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun, yakin akan hari akhir, yakin akan keimanan takdir, qada dan qadar Allah, keimanan dengan yang gaib. Wa an Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu marfu'an, sallallahu al-yaqin wal mu'afat, fama utiya ahadun ba'dal yaqini afdala minal afiyati.
disebutkan oleh muallif dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang diwafakkan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu al-likin wal mu'afat. Salu dari fi'il sa'ala yas'alu, is'al wasal, is'al wasal, dua-duanya boleh. Salu ay is'alu, is'alu Allah, mintalah kepada Allah, mohonlah kepada Allah. Apa yang dimohon? Al-yaqin, keyakinan. Maksudnya bagaimana? As-sabat, sebagian ahlul ilmi al-yaqin ini juga as-sabat, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. As-sabat wal mu'afat, dan afiyah, kesehatan, keadaan sehat, yakni selamat dari segala hal, selamat dari kesyirikan, selamat dari segala penyakit. Fama utiya ahadun ba'dal yaqini afdala minal afiyah. Tidaklah seorang dikaruniai setelah keyakinan kepada Allah, keyakinan akan hal yang gaib, afdala minal afiyah, yang utama setelah dari al-afiyah. Dalam sebagian lafaz disebutkan sallallahu al-yaqin wal mu'afat, fa innahu lam yu'ta ahadun ba'dal yaqini khairan minal mu'afat. Ini lafaz yang disebutkan oleh, diriwayatkan oleh Imam Ahmad diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Albani di Sahih Sunan Ibnu Majah, dan juga disebutkan oleh Al-Imam Bukhari di Adab Mufrad, disahihkan oleh Al-Albani. Sallallahu al-yaqin wal mu'afat, fa innahu lam yu'ta ahadun ba'dal yaqini khairan minal mu'afat. Jadi yang kedua ini, keyakinan ini hendaknya kita mohonkan kepada Allah, karena dialah Allah Azza wa Jal yang memberikan as-sabat. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jal. Pada hadis yang kedua selanjutnya, wa an ibni Umar radhiyallahu anhu qala qallama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu min majlisin hatta yad'u biha ula'id da'awat li ashabihi. Jarang sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun dari majlis kecuali dia menyampaikan atau mohon doa. Artinya doa kepada Allah Azza wa Jalla dengan doa-doa ini, dengan doa yang disampaikan untuk siapa? Untuk sahabat-sahabatnya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diampuni dosanya tetap masih memohon kepada Allah Azza wa Jalla, padahal beliau telah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla kesalahannya. Beliau adalah qudwah kita, memohon kepada Allah untuk dirinya dan untuk sahabat-sahabatnya. Apa doa yang dimohonkan? Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. Dalam sebagian lafaz masaibad dunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau juga mengatakan hasan. Hadis ini pun disebutkan oleh An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, ada bab da'awat. Al-Imam An-Nawawi mengumpulkan tentang doa-doa
maksur yang disampaikan oleh Nabi SAW yang tetap hadisnya ketika menyebutkan doa-doa, kumpulan doa-doa dalam Riyadhus Shalihin, bab da'awat, bab adabul majlis, bab adabul majlis wal jalis. Hadis ini disebutkan oleh Nawawi tentang bab adabul majlis, adab bermajlis. Bagaimana Nabi SAW ketika bermajlis, ketika selesai membaca doa, Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Iqsim ay dikatakan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, iqsim ay qaddir, ya Allah tetapkan, bagikan kepada kami khasyatika, rasa takut kepada engkau. Yaqulu Syekh Ibnu Utsaimin, al khasyatu hiyal khawfu al makrunu bil ilmi. Khasyah itu adalah rasa takut yang diiringi dengan ilmu atau atas dasar ilmu. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Allah tidak mengatakan innama yakhafu, innama yakhsya min ibadihil ulama. Jadi al-khasyah, rasa takut yang diiringi dengan ilmu, artinya di atas ilmu. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Khasyah yang bisa menghalangi antara kita dengan maksiat Allah. Yaqulu Ibnu Utsaimin, li'anna al-insana kullama khashiya Allah azza wa jal mana'athu khasyatuhu min Allah an yantahika maharim Allah. Karena hakikatnya al-mu'min semakin dia takut kepada Allah, maka rasa takutnya itu akan mencegahnya dia dalam melanggar maksiat Allah. Artinya rasa takutnya akan ada Allah menghalangi dia melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini senantiasa kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Tidak cukup itu yang dimohonkan oleh Nabi SAW. Dia juga memohon kepada Allah Azza wa Jalla ketaatan yang bisa menyampaikan kita ke surganya Allah Azza wa Jalla. Li'anna tariqal jannati ta'atullah. Karena jalan menuju surganya Allah adalah dengan taat kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat hadis Nabi SAW. Beliau SAW menyampaikan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Nabi SAW dalam hadis yang sahih, semua umatku itu masuk surga kecuali yang enggan. Ketika ditanya, siapa yang enggan ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, kepada Nabi SAW, maka dia akan masuk surganya Allah Azza wa Jalla. Jadi tariq al-jannah ta'atullah Azza wa Jalla, jalan menuju surganya Allah dengan taat. Bagaimana dengan hadis man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu? Naam, ilmu yang bisa menuju ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ketaatan jika dibangun di atas ilmu,
ketika seorang melakukan ibadah atas dasar ilmu, maka akan semakin kuat, akan semakin kokoh. Makanya pentingnya ilmu dan ilmu. Kemudian wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi musibatid dunya. Dan kita atau kami meminta kepada Engkau ya Allah keyakinan, yakin yang bisa tuhawwinu alaina masaibad dunya, yang bisa meringankan beban dunia ini adalah tempat masaib, tempatnya musibah, masaib katsira. Kalau seorang tidak yakin akan janji Allah, tidak yakin akan takdir Allah Azza wa Jal, maka hidupnya penuh dengan kegelisahan. Sebaliknya, apabila dia yakin akan janji-janji Allah Azza wa Jal, yakin akan takdir Allah Azza wa Jal, bahwasanya apapun yang menimpa kita, yang menimpa bumi, yang menimpa ma asaba musibatin, apapun yang menimpa itu adalah takdir Allah Azza wa Jal. Maka apapun yang menimpa mukmin akan menjadi ringan kalau dia betul-betul yakin akan ketetapan Allah, akan takdir Allah Azza wa Jal. Ini yang dimohonkan. Yaqulu Ibnu Utsaimin, li'anna ad-dunya fiha masaib katsira, lakinna hadhihi al-masaib idza kana 'inda al-insani yaqinun annahu yukaffaru biha min sayyi'atihi wa yurfa'u biha min darajatihi, idza sabara wa ihtasaba al-ajra min Allah hanat 'alaihi al-masaib wa sahulat 'alaihi mahma 'azumatil masaib sawa'un fi badanihi aw fi ahlihi aw fi malihi ma dama 'indahu al-yaqin at-tam fa innaha tahunu 'alaihi al-masaib. Jadi dunia ini tempat ujian, tempat musibah. Namun jika musibah-musibah ini akan menjadi ringan jika dia yakin akan menghapuskan kesalahan, akan mengangkat derajat, jika dia sabar akan mendapatkan pahala, maka semuanya akan ringan. Musibah yang dialami akan menjadi ringan, baik itu musibah yang menimpa pada badannya, atau musibah yang menimpa pada keluarganya, atau musibah yang menimpa pada hartanya, selama dia yakin at-tam, yakin yang dengan keyakinan yang sempurna, maka semua musibah akan ringan, akan tahun, akan tidak ada artinya bagi dia. Nah, inilah kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-yaqinu wal imanu kulluh. Setelah disampaikan hadis, dinukilkan ucapan Abdullah ibn Mas'ud, al-yaqinu al-imanu kulluh. Keyakinan itu adalah keimanan. Hakikatnya yakin adalah keimanan kulluh. Dan ini yang dapat disimpulkan bahwasanya al-yaqin kadang yaqwa wa yad'uf. Dan itu kalau kita perhatikan pada kita, pada setiap masing-masing kita akan dirasakan ketika kita bermajelis ilmu, kita semakin yakin dengan apa yang Allah sampaikan, dengan apa yang Allah beritakan. Tetapi ketika kita di luar, maka yad'uf, sama dengan keimanan. Atau ketika kita mungkin memiliki teman yang atau sayyi yang mempengaruhi kita, maka keyakinan, atau yang penuh dengan syubhat, ada yang mendapatkan syubhat-syubhat, maka keyakinan akan melemah. Makanya hendaknya bekali dengan ilmu tentang Al-Quran. Di antara wasail, ini saya tutup sedikit lagi,
Atau adzan dulu? Baik, adzan dulu aja. Allahu musta'an. Asal katsir. Sedikit saya kasih kesimpulan tentang apa yang kita sampaikan tadi dan pertanyaan. Kesimpulan tadi dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, al-yaqinu al-imanu kulluh, bahwasanya keyakinan ini adalah keimanan, keimanan yang betul-betul menancap di hati kita, sehingga kadang yaqwa wa yad'uf, kadang menguat ketika kita bermajelis ilmu, ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita membaca sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hendaknya senantiasa antum tullaba ilmin khususnya dan kaum muslimin pada umumnya kembali kepada Al-Quran, difahami ayat-ayat tauhid, ayat-ayat tentang tauhid, tentang penciptaan langit bumi, tentang ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, ayat-ayat al-wa'd wal wa'id, ayat-ayat tentang janji dan ancaman difahami. Ini yang bisa menumbuhkan keyakinan, memantapkan keyakinan. Dan tentunya ya kalau kita tidak paham, tanyakan kepada ahlinya, tanyakan kepada ustaz, baca ayat ini apa ustaz, ditanyakan. Ya jangan difahami sendiri tentang ayat-ayat dan hadis Nabi SAW itu.
Mungkin membacanya sendiri, kita renungkan, kita coba memahami, tidak paham ditanyakan. Dan tentunya dengan mengenali sirah Nabi SAW pun akan menguatkan keyakinan. Dan alhamdulillah telah dibaca di sini, di majelis ini, di masjid ini tentang kunuz sirah Nabi SAW. Itu penting untuk kita meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak tahu sirahnya? Ketika kita mau meneladani, kita mesti tahu bagaimana sholatnya, bagaimana muamalahnya dengan yang lainnya, bagaimana makan minumnya, bagaimana adab tidurnya, bagaimana. Kalau kita sudah tahu, kita bisa meneladaninya. Dan juga kita senantiasa mohon kepada Allah Azza wa Jal, sebagaimana tadi dalam hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ada adab dalam bermajlis, mohon doa kepada Allah Azza wa Jal, Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ini kita senantiasa mohon kepada Allah Azza wa Jal. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla ats-tsabat hatta al-mamat, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Banyak mohon kepada Allah Azza wa Jalla ats-tsabat, apalagi di zaman asy-syubuhat wal fitan. Apalagi di zaman al-fitan wasyahawat wasyubuhat. Dan kita mohon keselamatan kepada Allah Azza wa Jalla. Tayyib, sebagai penutup, tingkatan al-yaqin, siapa bisa menyebutkan? Ustaz belum disampaikan. Iya, belum saya bacakan. Sengaja saya tanyakan. Anta mutaakkid? Anta masmuka? Hirawan? Fuadi Mustawa? Masya Allah. Tayyib, apa aja tingkatan al-yaqin? Ayo. Masya Allah. Bisa nggak dijelaskan ilmu yakin, ainul yakin, wa haqqul yakin dengan contoh? Tayyib. Ilmu yakin itu yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah, dan ainul yakin yang misalkan contohnya kita sebelum masuk surga dilihatkan surga dan neraka, dan haqqul yakin ketika kita bisa merasakan surga dan neraka. Masya Allah, ahsanta ya akhi. Jadi tingkatan al-yakin, tali akhi khud. Tapi sisa segini enggak apa ya? Sisa enggak utuh, enggak ada lagi. Tingkatan al-yakin thalatha. Ilmu yakin, wa ainul yakin, wa haqqul yakin. Ketika ada orang mengatakan, saya punya asal, saya punya madu, terus dia membawa kepada anta, saya punya madu, itu ilmu yakin. Saya punya madu, dibawa madu ini. Ini adalah ainul yakin. Dia minum madu itu, oh ini betul-betul madu, bukan kecap. Oh iya, ini madu ini. Nah, ini haqqul yakin. Sebagaimana al-akh tadi mencontohkan tentang surga dan neraka disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Nah, ini ilmu yakin. Ketika ditampakkan surga dan neraka, itu ainul yakin. Ketika seorang masuk di surga dan di nerakanya Allah waliyadzubillah, itu haqqul yakin. Insyaallah kita lanjutkan di waktu yang lain. Kita senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jalla as-sabat hatta al-mamat, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.